Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fiddin, azakumullah. Dalam menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar dan juga dalam berdakwah harus berilmu. Enggak boleh berdakwah orang yang tidak berilmu. Harus berilmu. Sekarang banyak para dai mubalik yang enggak punya ilmu. Apalagi kalau antum lihat di televisi, Allah musta'an. Siapa aja dibuat main agama ini. Mestinya umat Islam itu sadar ini permainan ini. Agama dibuat main. Ayat Al-Quran dibuat main, dalil dibuat main oleh mereka. Harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Dan dakwah itu nggak mesti setiap hari. Ada orang ceramah sehari 2 kali. Kapan bacanya dia? Kapan dia penelah kitab-kitab para ulama? Sepekan sekali cukup dia. Cukup. Tapi dengan dalil. Dengan dalil. Sebab nggak boleh orang masuk di medan dakwah kecuali berilmu. Yang menyatakan demikian siapa? Allah SWT. Antum lihat halaman 83, 84 dan seterusnya. Dalam berdakwah menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar berilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini manhajku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak berbuat syirik. Antum perhatikan nih, surah Yusuf ayat 8. Antum perhatikan, di sini Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul hadhihi sabili", katakanlah ini jalanku, ini manhajku. Jelaskan kepada manusia ini jalan yang benar. Kita mengikuti Quran wa sunnah la fahmi salaf, ini jalan yang benar. Jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Jalan yang membawa manusia ke surga. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kita mengajak mereka, yang pertama kali yang kita dakwakan apa? Tauhid. Ini mengajak manusia ke jalan Allah, tauhid. Ad'u ilallah. Dan perhatikan lagi di sini, yang diajak di sini ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke Allah. Perhatikan ini penting ini. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian di sini ada kalimat ad'u ilallah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Kalimat ad'u ilallah di sini ada tanbih 'alal ikhlas. Tanbih 'alal ikhlas. Artinya dakwah itu harus ikhlas karena Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan mengajak pada pribadi. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan juga untuk mencari harta. Ad'u ilallah, tanbih alal ikhlas. Perhatikan ini. Kemudian selanjutnya ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Artinya dakwah ini harus dasarnya apa? Ilmu. Gak bisa orang berdakwah gak punya ilmu. Karena banyak orang berdakwah gak punya ilmu. Sekolah-sekolah umum kemudian masuk di medan dakwah. Antum bukan orangnya. Bahasa Arab gak bisa, baca kitab gak bisa, kok antum dakwah? Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Antum harus bisa baca.
Ini Al-Quran ini. Antum harus bisa baca dan tahu isinya. Ini Al-Quran. Nggak bisa antum. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Harus dengan dalil dari Quran. Dan antum harus paham bahasa Arab ini. Nggak boleh masuk di medan dakwah nggak ngerti bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Saya tahu kok ada berapa orang yang ikut daurah nggak bisa bahasa Arab. Daurahnya, syekhnya berbahasa Arab, nggak diterjemahkan. Kitabnya bahasa Arab, tapi yang ikut daurahnya nggak bisa bahasa Arab. Saya tahu ada orang kayak gitu. Tapi ngakunya apa? Ustaz. Kemana-mana, masuk ke YouTube lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat ini. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Antum menipu orang, berbohong kepada umat, berbohong kepada Allah. Untuk berdakwah nggak punya ilmu, berbohong kepada Allah. Berat tak pertanyaan nanti di hari kiamat nanti. Nggak boleh, harus punya ilmu. Bahkan kalau antum lihat lagi penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Az-Zahabi, tahapannya dia harus menguasai Quran dulu, kemudian Sunnah, kemudian yang mendukung itu dia harus bisa bahasa Arab. Antum bisa lihat kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadli oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi harus basirah dengan dasar ilmu. Yang dikatakan ilmu Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Jadi harus betul-betul nih dalam dakwah ini harus berilmu. Nggak boleh sembarangan masuk ceramah. Sekarang banyak orang-orang umum ceramah dan gampang lagi dikasih kiai, ustadz. Emang di Indonesia ini nggak punya ukuran, nggak punya standar. Hatta kerbo dibilang kiai di Indonesia ini. Ada nggak? Ada kiai selamat. Kerbo. Udah mati diganti anaknya katanya. La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Jadi siapa aja dipanggil kiai. Dukun dibilang kiai. Paranormal, orang minta dipanggil kiai. Ini penyesatan kepada umat ini. Orang nggak paham harus belajar. Sekarang gampang benar orang. Bisa retorika dia bisa, dipanggil dia kiai, dipanggil ustadz. Banyak. La haula wala quwata illa billah. Masih banyak yang lain lagi kalau kita mau lihat ini. Mudah-mudahan ini yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.